kajian Islam. Ya, ini cara Nabiullah Yusuf sebetulnya. Supaya apa? Supaya mereka kembali. Karena ditakutkan kalau alat yang akan ditukar dengan gandum itu diterima oleh Nabiullah Yusuf, mereka kembali ke negerinya nggak punya lagi apa yang harus ditukarkan untuk mendapatkan bahan makanan yang kedua atau berikutnya. Sehingga Nabiullah Yusuf berinisiatif untuk mengembalikan semua itu, dimasukkan kembali ke dalam karung tersebut. Fa illam ta'tuni bih fala kaila lakum indi la taqrabu wa la taqrabun. Jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapatkan bahan makanan lagi daripadaku. Wala taqrabun, dan jangan kalian datang kemari, nggak usah mendekat ke sini. Ya, ini seakan ada ancaman ya. Kalau kau nggak kembali dengan bawa adikmu yang seayah dengan kau tapi beda ibu, aku nggak akan mau memberikan kembali yakni bahan makanan itu. Qalu, mereka mengatakan, sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Mereka berkata, kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya kemari, dan sesungguhnya kami benar-benar akan melaksanakannya. Dan akhirnya pulanglah mereka ke negeri Filistin. Wa qala li fityanihi ij'alu bidha'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idzan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Yusuf berkata kepada laki-laki, yakni bujang-bujangnya, istilahnya ya pegawai-pegawainya, pelayan-pelayannya, masukkanlah bidha'atahum fi rihalihim, barang-barang penukar kepunyaan mereka ke dalam karung-karung mereka, supaya mereka mengetahuinya. Apabila mereka telah kembali kepada keluarganya, mudah-mudahan mereka kembali lagi. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kailu fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafizun. Maka tatkala mereka sudah sampai ke Palestina, mereka menemui ayahnya yaitu Yakub. Mereka berkata, ya abana muni'a minnal kail, wahai ayah kami tidak akan mendapatkan gandum lagi jika tidak membawa saudara kami, yaitu Bunyamin. Karena itu pesan daripada Yusuf yang mereka tidak tahu kalau itu adalah saudaranya. Naktal fa arsil ma'ana akhana naktal. Sebab itu biarkanlah saudara kami Bunyamin pergi ikut bersama-sama kami supaya kami mendapatkan gandum kembali. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Nabiullah Yakub kira-kira bagaimana? Ragu nggak? Karena sudah pernah terjadi, dulu pernah mengajak Yusuf, dan akhirnya apa yang terjadi? Nabiullah Yusuf tidak kembali sampai hari itu. Ini adiknya mau dibawa lagi. Ada keraguan pada Nabi Yakub. Maka di antara saudaranya, yaitu yang paling tua, yang bernama Ruben, ya, yang tertua dari saudara-saudara Yusuf, membuat perjanjian dengan Yakub. Keduanya membuat perjanjian dengan saksi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini antara bapak sama anak ini, karena takut terjadi yang kedua lagi. Anak yang disayang-sayangi justru berpisah bertahun-tahun. Betapa sedihnya Nabiullah Yakub ketika itu. Ini mau terulang lagi. Maka apa katanya? Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhi min qabl fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Yakub berkata, bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepada kalian kecuali kama amintukum ala akhi, seperti aku telah dulu
pernah mempercayakan Yusuf kepada kalian sebelum itu, yakni sebelumnya. Wallahu khairul hafidha, maka Allah adalah sebaik-baik penjaga. Wa huwa arhamur rahimin, dan dia maha penyayang di antara yang penyayang. Tapi tetap saja itu saudara-saudara, Nabiullah Yusuf membujuk bapaknya. Falamma fatahu mata'ahum wajadu bidha'atahum ruddat ilaihim qalu ya abana ma nabgh hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina. Ini cara untuk meyakinkan bapaknya, ya. Tatkala mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan kembali barang-barang alat tukar yang mereka jadikan sebagai pengganti gandum tersebut, ternyata dikembalikan kepada mereka. Dan mereka berkata, ya abana ma nabgh, wahai ayah kami, apa lagi yang kita inginkan? Hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina, ini barang-barang alat tukar kami dikembalikan kepada kami, kepada kita. Wa namiru ahlana wa nahfadu akhana wa nazdadu kaila ba'ir, dan kami akan berusaha untuk memelihara saudara kami yaitu Bunyamin, dan kami akan mendapatkan tentunya yaitu tambahan gandum yang lebih banyak lagi. Wa nazdadu kaila ba'ir dzalika kailu yasir, dan itu adalah gandum yang mudah bagi Raja Mesir karena di sana melimpah. Sementara di negeri Palestina mereka telah menghadapi berbagai macam kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan tersebut. Nabi Yakub berkata, qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan minallahi lata'tunnani bihi illa ayyuhata bikum. Yakub berkata, aku sekali-kali tidak akan melepaskan, yakni kepergian Bunyamin bersama kalian. Sampai kapan? Hatta tu'tuni mawthiqan minallah. Kata Nabi Allah Yakub, sebelum kamu memberikan janjimu kepadaku dengan janji yang teguh, minallah lata'tunnani bih, yaitu atas nama Allah, illa ayyuhata bikum, kecuali jika kamu dikepung musuh. Kalau dikepung musuh ya sudah, itu perkara lain, cerita lain. Falamma atauhu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan hari ini. Ini seorang anak membuat perjanjian dengan bapak, karena pernah terjadi kasus. Dan kasus ini bukan kasus biasa, ya, sampai anak yang dicintai hilang entah kemana. Karena Nabi Allah Yakub yakin itu darah itu bukan darah Yusuf, ya. Jadi membohongi tapi nggak profesional, dan kainnya tidak robek, ya kan? Hanya darah kambing. Dan Nabi Yakub bukan orang yang bisa dibodohi. Apalagi beliau seorang nabi, yakin bahwa Nabi Allah Yusuf dipelihara dan dijaga oleh Allah Jalla wa'ala. Dan berkatalah Nabi Yakub, waqal ya baniya la tadkhulu min babi wahid, wahai anakku, nanti kalau kau pergi ke sana jangan kalian masuk dari pintu yang sama, disuruh berpencar dari pintu-pintu yang berbeda. Wadkhulu min abwabi mutafarriqah, masuklah kalian dari pintu yang berbeda. Wa ma ughni ankum minallahi min syai', namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu sedikit pun dari takdir Allah. Kalau takdir apapun bisa terjadi, tapi ini ikhtiar. Para ulama menjelaskan tentang makna kalimat wadkhulu min abwabin
mutafarriqah, hendaklah kau masuk ke dalam pintu yang berbeda. Supaya apa? Supaya tidak terjadi fitnah. Yang kedua, supaya orang yang ada kedengkian dalam hati mereka, supaya tidak berbuat jahat kepada mereka. Kalau mereka berkumpul, mereka ini maaf ya, rata-rata ganteng-ganteng semua. Kalau dibandingkan dengan orang asli Mesir, jauh nggak kira-kira? Jauh. Makanya ada penyakit ain itu karena ada orang dengki kepada orang. Lihat orang kok gantengnya. Bukan hanya orang, anak kecil itu bisa kena penyakit ain. Hanya karena orang yang melihatnya dilambari, diikuti dengan kedengkian. Itu anak lucu banget sih, kok ganteng banget. Nah, itu dengan iri dengki, anakku kok jelek-jelek ya. Bisa jadi itu. Si anak yang dilihat itu bisa kena penyakit ain. Nah, itu salah satu bentuk madarat. Baik yang bersifat non fisik ataupun fisik. Yang non fisik contohnya penyakit ain tadi itu. Yang fisik bisa jadi kedengkian itu diwujudkan dalam bentuk kejahatan. Nggak suka melihat orang punya penampilan yang bagus. Dan dikabarkan dalam sirah Nabawi yang ditulis oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali, pakaian mereka ini sekalipun mereka kesulitan, pakaian mereka ini tata caranya berbeda. Mereka pakaiannya itu bagus. Baik. Maka pergilah mereka dan memasuki pintu gerbang yang berbeda. Inil hukmu illa lillah. Keputusan menetapkan sesuatu itu hanyalah hak Allah. Alaihi tawakkaltu, dan hanya kepadanya lah aku bertawakal. Wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun, dan hendaknya bertawakal orang yang bertawakal. Sampailah di negeri Mesir. Maka ketika mereka memasuki tempat yang dituju, walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum minallahi min syai' illa hajatan fi nafsi Yaquba qadaha. Dan tatkala mereka masuk menurut yang diperintahkan ayahnya Nabi Yakub, maka cara yang mereka lakukan itu tiadalah melepaskan mereka dari takdir Allah. Akan tetapi itu hanya suatu keinginan dari Yakub yang telah ditetapkannya. Wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnahu. Dan sesungguhnya dia Nabiullah Yakub mempunyai pengetahuan. Jadi tidak sekedar asal dia berstrategi ya, tapi itu berdasarkan dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Yakub. Allamnahu, yang Allah ajarkan kepadanya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi sebagian besar dari mereka tidak mengetahuinya. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Akhirnya singkatnya mereka bertemu dengan Nabiullah Yusuf. Dan akhirnya bertemulah Bunyamin dengan Yusuf secara khusus, secara pribadi, tatkala saudara-saudaranya tidak memperhatikannya. Akhirnya dibukalah tabir atau identitas Nabiullah Yusuf di hadapan adiknya Bunyamin. Tapi yang lainnya belum tahu. Sehingga mereka melepas rindu antara satu dengan yang lain, dan dianjurkan agar bersabar dari apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya kepadanya, yaitu kepada Bunyamin. Dan itu disembunyikan, jangan diberitahukan kepada saudara-saudaranya yang lain. Dan Nabiullah Yusuf merencanakan suatu cara bagaimana supaya adiknya bisa tetap tinggal. Akhirnya dibuatlah sebuah rencana di mana piala raja, tempat minum yang berharga itu dimasukkan ke karung yang dibawa oleh Bunyamin. Kajian Islam.